5, 4, 3, 2, 1, 0. Good morning kids, how are you today? Nah, hari ini kita sudah memasuki subtema 4 pembelajaran 2. But before it, anak-anak semua sediakan buku temanya dan juga catatannya. Buka bukunya halaman 184. And as usual, before we begin our lesson, I think it's better for us to pray first. So everybody fold your hand and let us pray. Dear Almighty God, thank you for today. Now we are going to begin our lesson, so please open our heart and open our mind. Bless our teacher and also our parents. Thank you God, amin. Nah anak-anak harus tetap bersemangat ya dalam memulai pembelajarannya. Dan juga jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan absensi kalian. Yuk kita mulai pembelajarannya. Nah, jadi semalam kita sudah memulai mengenai subtema 4 pembelajaran 1. Sekarang kita sudah memasuki pembelajaran 2. Mari kita baca bersama. Benny ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Nah, apa yang kamu ketahui tentang istana pasir anak-anak? Pernahkah kamu membuat istana pasir? Nah, mari kita baca tentang istana pasir ya. Nah, istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana yang terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir, terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan gumpalan menara pasir. Oke, sekarang kita akan membuat 5 pertanyaan tentang teks bacaan di atas. Dan anak-anak boleh membuat sendiri. Nah, pertama, apa bahan utama untuk membuat istana pasir? Kedua, ada berapa jenis istana pasir? Yang ketiga, di mana biasanya istana pasir dibuat? Yang keempat, bagaimana cara membuat tetes istana pasir? Yang kelima, siapa yang membuat bangunan istana pasir? Nah, jadi itu pertanyaan yang bisa kita buat berdasarkan teks. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan teks bacaan. 1. Apa bahan utama membuat istana pasir? Tentu saja tadi sudah disebutkan di teks, yaitu pasir dan air. Number 2, di mana istana pasir dibuat? Pastinya di pantai ya anak-anak. Yang ketiga, siapa yang suka membuat istana pasir? Nah, jadi banyak sekali ya kan, anak-anak pastinya terutama. Itu sudah disebutkan juga. Lalu apa bentuk istana pasir yang khas? Nah, sudah disebutkan ada menara ya. Lalu bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Nah, cara membuat istana pasir tetes yaitu pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda-benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Nah, itu kata Bu Guru. Lalu,
Mari kita buat laporan pengamatan tentang benda yang dibuat dari istana pasir. Yang pertama ada ember. Nah, ciri-ciri bendanya terbuat dari plastik atau besi. Nah, yang kedua berwujud padat, lalu bentuknya tetap. Yang kedua kop. Nah, terbuat dari besi atau kayu, lalu berwujud padat dan bentuknya tetap ya, untuk mengambil pasir fungsinya. Lalu kemudian ada pasir. Nah, jadi pasir ini berwujud padat, bentuknya tetap, dan bahan untuk membuat pasir fungsinya. Nah, kita lihat. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki cirinya masing-masing. Paham ya anak-anak? Nah, yang manakah yang bentuknya tetap? Coba kita lihat di situ. Nah, kerang, terus ikan, dan juga pasir itu bentuknya tetap. Sementara sirup dan air di dalam botol itu mereka bentuknya tidak tetap ya anak-anak, karena mereka termasuk benda cair. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Penny, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore, kata anak-anak. Nah, jadi ini beberapa aturan ketika berada di pantai ya anak-anak. Nah, jadi setiap tempat itu punya aturan seperti yang kemarin Miss bilang. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa ya anak-anak. Nah, yang ketiga, tidak merusak fasilitas yang tersedia tentunya. Lalu, nah jadi ini pun ada juga beberapa aturan di rumah. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, menjaga barang agar tidak rusak, kemudian tidak lupa waktu ketika bermain, dan menjaga kebersihan rumah. Lalu ada menjaga kebersihan diri, contohnya adalah mandi 2 kali sehari, dan menggosok gigi, makan, memakai pakaian yang bersih, dan lain-lain. Nah, jadi ini ada soal untuk pelajaran tema kita. Anak-anak jangan lupa mengerjakannya di buku PR. Nanti Miss akan cek kembali. Oke? Jangan lupa untuk menulis hari dan tanggal pengerjaannya. Juga tuliskan soalnya di dalam buku catatan anak-anak ya. Nah, jawablah berdasarkan video yang kalian tonton. Nah, jadi selamat mengerjakan anak-anak. Kita lanjut ke matematika kita. Alright.